Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Women Reproductive Health Center Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang bekerja sama dengan UNFPA dan Global Affair Kanada. Bersama saya, Erika Yulita. Women Reproductive Health Center atau WRHC merupakan pusat studi kesehatan reproduksi perempuan sebagai pusat informasi, edukasi, dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi perempuan, seksual, dan gender. Kami hadir untuk mendampingi sahabat perempuan sekalian. Sahabat perempuan, dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang berbasis keadilan gender, maka diperlukan suatu desain atau model pelayanan kebidanan yang mendukung hal tersebut. Model pelayanan ini merupakan suatu pendekatan asuhan kebidanan yang berfokus pada upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka menghapus ketimpangan gender sebagai pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual. Model layanan ini adalah transformasi dari strategi layanan menjadi tahapan-tahapan untuk memberikan pelayanan berkualitas terhadap pengguna layanan kebidanan. Komponen model asuhan kebidanan responsif gender terdiri dari peningkatan kesejahteraan perempuan dalam mengakses sumber daya yang tersedia, akses pelayanan kesehatan, kesadaran kritis, partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan atas hak reproduksinya, serta adanya kontrol atau otonomi perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan ada 3 jenis pelayanan yang diberikan oleh bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan ibu. Bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu memberikan asuhan kebidanan mulai pada masa sebelum hamil, masa kehamilan normal, masa persalinan dan menolong persalinan normal, masa nifas dan menyusui, dan melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan, serta melakukan deteksi dini pada kasus-kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan. Yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan anak. Bidan memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah, memberikan imunisasi, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta deteksi kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan, serta memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan pada bayi baru lahir yang dilanjutkan dengan rujukan. Dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Sahabat perempuan, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dalam hal ini WRHC telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan dan mengimplementasikan berbagai strategi layanan kebidanan yang berkeadilan gender. Hal ini dapat terlihat pada setiap tahapan dalam pelayanan kebidanan, mulai pada saat pasien datang sampai pulang, yang memenuhi beberapa indikator-indikator keadilan gender. Adapun tahapan dalam pelayanan kebidanan berbasis keadilan gender meliputi: pertama, melakukan identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, bidan menggali faktor risiko dan masalah ketimpangan gender. Melalui identifikasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta ketimpangan gender seperti beban ganda, kemiskinan, stigma, stereotip, kejadian KDRT, kekerasan terhadap anak, screening terhadap IMS dan HIV/AIDS, female genital mutilation, pemaksaan pernikahan ataupun penggunaan KB. Selanjutnya, setelah mendapatkan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, bidan melakukan penegakan diagnosa dan kebutuhan atau masalah yang mungkin saja terjadi, seperti beberapa contoh permasalahan ketimpangan gender yang mungkin saja muncul, antara lain kekerasan atau berbagai bentuk kekerasan lain yang mungkin saja muncul atau timbul baik dari ibu, perempuan itu sendiri, anak, dan yang terjadi di dalam keluarga. Yang kedua, faktor budaya yang dapat merugikan kesehatan. Dan ketiga, ketidakberdayaan.
baik dari perempuan, dari sisi diri sendiri maupun dari relasi kuasa. Setelah mendapatkan diagnosis yang tepat, maka bidan akan melakukan perencanaan asuhan. Jangan lupa, dalam merencanakan asuhan, bidan bersama perempuan merencanakan asuhan yang akan diberikan, meliputi peningkatan kesejahteraan perempuan dalam mengakses sumber daya yang tersedia, pendekatan akses pada pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran kritis, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan atas hak reproduksinya, dan adanya kontrol atau otonomi perempuan. Selanjutnya adalah tahapan pemberian asuhan. Dalam tahapan ini, bidan memberikan asuhan kepada perempuan dengan menerapkan strategi-strategi asuhan. Adapun strategi asuhan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menjaga privasi pasien. Selanjutnya, perhatikan kenyamanan pasien. Menerima dan menghargai perbedaan pendapat dengan pasien. Menerima keunikan dari masing-masing pasien, mendengarkan keluhan pasien, keluarga maupun pendamping serta pendapat lain. Langkah strategi selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan pasien. Ini juga menjadi hal utama yang harus kita perhatikan. Selanjutnya menjamin keamanan, keselamatan dan kepuasan dari pasien. Membantu mencegah dan mengatasi kehamilan yang tidak diharapkan. Memberikan pertolongan awal pada berbagai kasus kegawat daruratan dengan cepat dan tepat. Memberikan saran sesuai masalah yang dihadapi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien secara etis, didasari kebenaran secara ilmiah, didorong oleh niat berbuat baik, kebermanfaatan dan memiliki keunggulan serta minimal risiko, kelayakan atau kepantasan dan sesuai dengan budaya yang menguntungkan dari sisi kesehatan. Selanjutnya, strategi yang dapat kita lakukan adalah meminta persetujuan dan izin pasien sebelum tindakan dilakukan. Meminta persetujuan baik dari keluarga, pendamping sebelum tindakan dilakukan kepada pasien. Strategi ataupun pendekatan yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pertolongan lanjutan yang diperlukan. Selanjutnya, melakukan rujukan pada kasus atau masalah yang tidak dapat ditangani kepada yang lebih ahlinya. Strategi selanjutnya adalah memberikan informasi dan pilihan secara jelas dan komprehensif tentang hak-hak reproduksi dan seksual termasuk dengan hak pasien. Rencanakan asuhan yang diberikan, tes kehamilan, pemeriksaan IMS dan HIV/AIDS. Dan selanjutnya adalah melakukan edukasi dengan beberapa pendekatan strategi asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak perempuan dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Mengenal tanda dan gejala adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengenal tanda dan gejala kehamilan, infeksi atau penyakit menular seksual atau IMS dan HIV/AIDS. Selanjutnya, strategi asuhan dengan melibatkan klien dalam mengenal adanya kasus kekerasan baik pada perempuan dan anak, melibatkan pasangan ataupun laki-laki ataupun pendamping perempuan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dan selanjutnya, mendiskusikan dengan pasien untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, pencegahan penularan penyakit menular seksual atau HIV. Selanjutnya, menentukan keputusan tindakan, upaya mengantisipasi atas segala risiko yang terjadi terkait dengan pilihannya. Perencanaan keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Pengaturan jumlah dan jarak kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi, penentuan jumlah anak dan jarak kelahiran. Dan tidak kalah penting dalam memberikan asuhan dan strategi yang dapat kita lakukan, melakukan advokasi atas kebebasan, hak reproduksi dan seksual, terutama hak perempuan untuk menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak anak yang akan dilahirkan,
mencegah tindakan sunat perempuan atau tindakan yang berbahaya lainnya. Selanjutnya, setelah bidan melakukan asuhan dengan berbagai strategi yang sudah dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan gender, bidan membuat suatu dokumentasi dari hasil identifikasi masalah dan solusinya tentang pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan ketimpangan gender, serta menjaga kerahasiaan serta privasi pasien. Untuk selanjutnya adalah tindak lanjut atau yang perlu kita lakukan, melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh proses asuhan kebidanan dan bagaimana kita mengevaluasi bagaimana keberhasilan asuhan, keunggulan dan kelemahan, permasalahan yang timbul, serta solusi yang diberikan termasuk faktor pendukung dan hambatannya. Sahabat perempuan, bersama kami WRHC, wujudkan pelayanan kebidanan yang berbasis keadilan gender.